Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas malam ini. Yang akan kita bahas adalah soal zakat. Yang pertama yang kita akan uraikan adalah apa itu zakat, apa itu sedekah, dan apa itu infak. Kita terkadang di Indonesia ini, atau saya paling tidak, terkadang melihat apakah di masjid, apakah di ini, itu ada 3 kotak. Ada yang namanya kotak infak, ada kotak zakat, ada kotak sedekah. Saya bingung, kok 3? Itu kalau kotak zakat jelas ya, zakat itu adalah harta tertentu yang wajib ditunaikan. Harta itu tertentu jenisnya, tertentu kadarnya, tertentu waktu pengeluarannya, dan tertentu siapa yang diberikan. Itu zakat. Sedekah itu dalam pengertian umum, kita akan lihat nanti dalam pengertian agama apa. Sedekah itu adalah sumbangan sukarela. Nah, infak apa? Saya sekarang punya uang, saya akan berikan. Kalau ada 3 kotak itu, kalau zakat saya masukkan di zakat, kalau sedekah saya masukkan di sedekah. Kalau infak apa ini? Apa perlu ini ada kotak infak? Mari kita lihat Al-Quran dan hadis soal pengertian ini. Infak terambil dari kata nafaqah. Nafaq itu terowongan. Terowongan itu jalan keluar. Munafik itu adalah orang yang berada di terowongan. Dia keluar bisa dari 2 pintu. Kalau di depannya ada orang-orang muslim, dia keluar di sana. Kalau di belakangnya, dia keluar di sini. Tapi asal katanya terowongan atau keluar. Sehingga infak itu atau nafkah itu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat bisa merupakan bagian dari infak. Sedekah bisa merupakan bagian dari infak. Atau semua zakat adalah infak, tetapi tidak semua infak adalah zakat atau sedekah. Ini dulu satu. Al-Quran menggunakan kata nafkah atau infak untuk segala macam pengeluaran, baik ikhlas maupun tidak ikhlas. Nah, ini sekarang. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti 1 biji. Setiap biji yang ditanam sehingga tumbuh pohon ada 7 bulirnya. Setiap bulir ada 100 biji. Jadi berlipat ganda. Itu yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Di sisi lain dia juga menggunakan kata infak untuk pengeluaran yang buruk, bahkan yang tidak ikhlas. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena ingin dipuji, dia itu seperti tanah di atas batu yang licin, lalu ditimpa hujan lebat. Nah, kita bisa bayangkan, kira-kira ada sisa lagi dari tanah itu. Berpori-pori bisa ada sisanya ya. Atau kalau hujannya tidak lebat. Nah, ini nafkah digunakan oleh Al-Quran untuk sesuatu yang tidak ikhlas atau sesuatu yang jadikan atau digunakan untuk mendukung hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Al-Quran melukiskan orang-orang musyrik yang menafkahkan harta mereka untuk membendung ajaran Islam,
itu dia gunakan yunfiquna amwalahum. Mereka itu akan menyesal. Jadi kesimpulannya, infak adalah pengeluaran apapun, ikhlas atau tidak ikhlas, untuk tujuan baik atau tidak baik. Kalau zakat beda. Zakat dari segi bahasa punya dua atau katakanlah tiga makna. Yang pertama, pengembangan, berkembang. Yang kedua, penyucian. Yang ketiga, keberkatan. Nah, agama menggunakan kata zakat, istilah zakat, untuk apa yang saya katakan tadi. Ada harta tertentu, punya jenis tertentu, tidak semua harta, punya waktu tertentu untuk dikeluarkan, dan punya orang-orang sasaran yang harus diberi. Penamaannya sebagai zakat karena dengan zakat itu menjadi suci harta yang dimiliki. Dengan zakat itu berkembang kepribadian seseorang yang berzakat. Secara umum saya ingin beri gambaran, kita itu dalam meraih harta bisa jadi haram, ini jelas di luar. Bisa jadi syubhah, ya kan? Orang yang jual rokok itu bagaimana? Boleh enggak? Jadi syubhah kan? Katakanlah bagi mereka yang berkata bunga bank itu haram, katakanlah, ya, bunga bank haram, boleh enggak? Paling tidak kita katakan syubhah. Dengan mengeluarkan zakat menjadi bersih harta yang syubhah tadi. Bukan dengan mengeluarkan zakat menjadi bersih barang yang haram. Karena syubhah itu masih abu-abu. Nah, itu makna membersihkan. Dia juga dengan berzakat akan menjadi suci jiwa orang yang berzakat. Salah satu manfaat dari zakat itu adalah menjadikan seseorang tidak kikir, menjadikan seseorang jujur dengan dirinya. Ini semua adalah kesucian jiwa, pengembangan jiwa. Kalau enggan berzakat, kalau enggan menyumbangkan sebagian dari harta, Anda akan kikir. Dan jiwa Anda akan menjadi terbelenggu. Itu sebabnya zakat juga diartikan pengembangan. Dengan berzakat, berkembang harta Anda. Dengan berzakat, berkembang kepribadian Anda menuju sesuatu. Kita ambil contoh. Pengembangan ini bukan hanya dalam arti spiritual, tapi pengembangan itu juga berarti material. Mari kita ambil contoh. Kalau ada orang yang tidak punya uang, Anda beri dia uang. Dengan pemberian uang tersebut, dia bisa berbelanja. Dia bisa beli barang Anda. Sehingga produksi Anda bertambah. Berkembang nggak lain sekarang? Jelas berkembang. Jadi ketika Allah menamai zakat ini sebagai zakat pengeluaran uang untuk fakir miskin sehingga perdagangan bisa tumbuh dan lain-lain sebagainya, itu sebenarnya pengembangannya bukan dalam arti pengembangan kesucian jiwa, bisa dalam arti pengembangan harta itu sendiri. Zakat tidak dinamai zakat atau tidak dinilai zakat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kalau ikhlas. Di sini bedanya dengan pajak. Iya. Pajak kewajiban negara, dari negara. Zakat kewajiban dari Allah. Kalau Anda keluarkan zakat, maka dijanjikan, bahkan terbukti berkembang uang itu. Kalau Anda keluarkan pajak, Anda merasa hilang uang saya. Itu perbedaan-perbedaan yang terkadang kita tidak sadari.
Ya kan? Oke. Saya beralih ke sedekah, sedekah. Sedekah terambil atas benar. Al-Quran menamai apa yang kita istilahkan dengan zakat atau diistilahkan oleh Al-Quran dengan zakat, menamainya dengan sedekah. Khudz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Nabi Muhammad dari harta mereka itu zakat. Di ayat At-Taubah itu innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan sebagainya. Ada 8 itu. Jadi Al-Quran menamai kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta benda itu, menamainya sedekah. Baik. Dari penamaan ini kita bisa mengambil kesimpulan. Ketika Al-Quran menamai uang yang wajib dikeluarkan itu menamainya zakat, maka sebenarnya dia mengisyaratkan manfaat yang Anda dapat peroleh dari zakat. Apa manfaat? Suci, berkembang. Itu yang kita peroleh. Ketika Al-Quran menamai apa yang wajib dikeluarkan itu dengan sedekah, maka itu adalah pesan kepada Anda bahwa keluarkanlah itu dengan jujur. Lakukan perhitungan dengan jujur, dengan benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan pengertian sedekah itu dengan makna-makna yang lain. Kita lihat. Ada orang-orang miskin pada masa Nabi yang berkata begini. Ini orang-orang kaya sudah menghabiskan pahala. Mereka salat seperti kita. Mereka puasa seperti kita. Tapi mereka mengeluarkan uangnya. Kami tidak punya uang. Kata Nabi, tidak. Kalian juga bisa bersedekah seperti mereka. Nah, ini pengertian sedekah dari Nabi. Kullu takbiratin sedekah. Kullu tahmidatin sedekah. Setiap takbir sedekah. Setiap mengucapkan alhamdulillah sedekah. Setiap amar ma'ruf sedekah. Setiap nahi mungkar sedekah. Bahkan, kata Nabi, dalam hubungan seks kalian dengan pasangan kalian itu sedekah. Perbanyak sedekah. Sahabat heran, apakah dalam soal seks juga ada sedekah? Nabi menjawab begini, bukankah kalau dia meletakkannya pada tempat yang haram, dia dapat dosa? Dapat dosa. Kalau begitu, kalau di tempat yang wajar, dapat pahala. Jadi sedekah yang diberikan pengertiannya oleh Nabi ini sangat-sangat banyak. Kalau ada orang kaya bersedekah dengan uangnya, kalau hanya bersedekah dengan uangnya, boleh jadi dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh jadi dia tidak tasbih. Boleh jadi dia tidak tahmid. Jadi sedekah menurut Nabi itu mencakup banyak hal. Oke. Itu dari segi pengertiannya. Menarik, di dalam Al-Quran, kata zakat ini seringkali dirangkaikan dengan kata salat. Itu tidak kurang dari 80 kali. Al-Quran berfirman, aqimus shalah wa atu az-zakah. Oke. Karena itu, kita tidak bisa memisahkan antara salat dan zakat. Salah satu tanda keberagamaan dan persaudaraan sesama muslim adalah, itu Al-Quran menyatakan, fa in tahabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka itu bertaubat, orang musyrik itu yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka salat dan mereka menunaikan zakat, maka mereka saudaramu seagama. Oke. Atuz zakah. Kata atu biasa diartikan tunaikan. Sebenarnya kata
atu itu punya banyak makna. Dari akar kata ini lahir makna sempurna. Jadi atu zakat bukan tunaikan, sempurnakan. Dari kata atu lahir makna antar. Jadi jangan tunggu orang miskin datang minta. Saya sering berkata, jangan jadikan bulan Ramadan pameran kemiskinan. Antar dia. Kalau Anda tidak bisa antar dia, suruh orang lain. Itu sebabnya ada amil yang bertugas mencari siapa yang butuh lalu mengantarkan kepadanya. Karena ada orang yang butuh malu minta. Ada kan? Itu Al-Quran berkata, kamu kira mereka orang yang tidak butuh, orang yang kaya, karena enggan minta. Nah, ini tugasnya amil nih. Cari orang yang butuh itu. Oke. Jadi itu atu. Ada hal yang menarik. Ulama-ulama berkata bahwa zakat baru diwajibkan ketika Nabi berada di Madinah pada tahun kedua Hijrah. Jadi sebelum itu belum wajib. Tetapi kendati belum wajib, ada orang-orang yang sudah menyisihkan sebahagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang butuh. Itu ada ayat-ayat yang turun di Mekah, antara lain menyatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan dalam harta-harta mereka itu ada harta yang mereka sisihkan sebagai haknya orang yang minta dan orang yang tidak minta tapi tidak punya. Mahrum itu tidak memiliki. As-sa'il juga tidak memiliki. Sehingga yang minta atau yang tidak minta. Jadi memang salah satu bentuk atau manifestasi dari persaudaraan itu, persaudaraan apapun, Anda bisa berkata persaudaraan sekemanusiaan, persaudaraan seagama, persaudaraan seketurunan, macam-macam. Salah satu bentuknya adalah memberi. Itu sebabnya juga di surah Al-Baqarah ayat 177 itu dikatakan bukannya kebajikan itu hanya menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Dia ada sebutkan wa atal mala ala hubbihi. Dia memberikan harta padahal dia suka harta itu. Jadi ada dua, ada zakat yang wajib, ada lagi sedekah itu tadi.